Bab 216, Mencari Takahashi Kazumo. Maaf, kami tidak memiliki penulis bernama Takahashi dan Nozomi di sini. Anda mungkin pernah melihat komik penulis ini di majalah lain. Anda dapat memeriksanya di majalah lain. Ini adalah jawaban dari resepsionis Weekly Youth Jump ke Jia Yapeng. Ketika Jia Yapeng bertanya apakah dia ingin berbicara dengan Takahashi dan Heksi tentang kerjasama bisnis, meja depan memberinya jawaban seperti itu. Tidak ada penulis bernama Takahashi Kazumo di Weekly Shonen Jump. Ini adalah Weekly Shonen Jump berbohong, atau sebenarnya tidak? Jia Yapeng berpikir sejenak, dan merasa pihak lain seharusnya tidak berbohong. Lagi pula, dia berbicara tentang kerjasama bisnis dan tidak melakukan hal lain. Weekly Shonen Jump tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan ini, dan nama kartunis yang baru saja dicetak di halaman dalam majalah Weekly Shonen Jump masih tidak melakukan hal semacam ini yang dapat ditampar di wajah manapun waktu. Tapi Jia Yapeng ingat bahwa video yang ditayangkan mengatakan bahwa Takahashi dan Nozomi telah menerbitkan komik berseri di Weekly Shonen Jump sejak 90 tahun yang lalu. Ini tidak benar. Salah. Pada tahun 1990-an, apakah bisa dikatakan bahwa saat ini, Takahashi dan Nozomi tidak disebut Takahashi dan Nozomi, melainkan nama lain? Lagi pula, nama itu hanyalah nama pena untuk penulisnya, dan nama pena itu bisa diubah kapan saja. Memperbaiki satu, Jia Yapeng bergumam di dalam hatinya. Itu kebetulan adalah majalah Weekly Shonen Jump. Di lobi, ada banyak majalah Weekly Shonen Jump edisi sebelumnya, Weekly tahun 1990-an. Jump Junior. Jia Yapeng mengajak dua orang berkeliling untuk waktu yang lama, dan ketika semua wanita di meja depan ingin memanggil polisi, dia akhirnya menemukan nama yang mirip bernama Takahashi Yoshia. Sebuah komik bernama The Eagle of Doha King telah diterbitkan. Melihat nama komik ini, samar-samar Jia Yapeng teringat sedikit ingatan, seolah video benar-benar menyebut komik ini. Tampaknya Takahashi Kazuya ini adalah penulis Yu-Gi-Oh! Takahashi Kazuhiro. Hanya saja ketika Jia Yapeng meminta untuk bertemu dengan penulis Kazuhashi Takahashi ini, tapi wanita di meja depan menolak. Dikatakannya, jika ada kerjasama bisnis yang ingin didiskusikan, bisa langsung berkomunikasi dengan redaktur penanggung jawab penulis. Tidak ada pabrikan yang bisa bertemu langsung dengan penulisnya. Aturannya juga dipahami dengan baik. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh penerbit untuk melindungi kepentingannya sendiri. Jika tidak, jika ada yang dapat menemukan penulis melalui penerbit, penulis tersebut diganggu oleh orang lain, atau mungkin saja pedang itu dikirim dalam kenyataan. Masalahnya sudah selesai, jadi majalah mingguan tidak akan pernah memberitahu Jia Yapeng secara langsung tentang informasi dan keberadaan penulis yang relevan. Namun tujuan Jia Yapeng tidak mudah untuk berbicara langsung dengan majalah tersebut. Anda harus terlebih dahulu melihat penulisnya sendiri dan mendiskusikannya dengannya. Ini membuat Jia Yapeng sedikit tidak berdaya. Mungkinkah dia benar-benar tidak dapat menemukan Gao Qiao dan Xi Fucheng ini? Tepat ketika Jia Yapeng bingung, Xia Ziqiuxiu di samping tiba-tiba berkata, jika Chuan Jia ingin menemukan kartunis ini, maka seorang teman saya mungkin bisa membantu. Betulkah? Jia Yapeng bertanya dengan heran. Ya, temanku juga seorang kartunis, meskipun dia hanya seorang amatir, tetapi reputasinya di fandom tidak kecil, dia seharusnya bisa membantumu. Xia Ziqiuxiu berkata sambil tersenyum. Kartunis penggemar amatir, kamu tidak berbicara tentang Ying Lili, kan? Jia Yapeng bertanya ragu-ragu. TN. Jia, apa kamu kenal Ying Lili? Xia Ziqiuxiu bertanya kaget saat mendengar kata-kata Jia Yapeng. Aku sudah melihat komiknya. Jia Yapeng hanya bisa menjelaskan seperti ini. Apakah Anda ingin? Jia Yapeng memberitahu Xia Ziqiuxiu, saya telah melihat Anda bertiga bertarung untuk aktor bernama An Yilun Animation, serta Anda dan Ying Lili, ditambah buku Lili Seishi Megumi. Nah, soal An Yilun, tiba-tiba Jia Yapeng sedikit penasaran. Karena bahkan Ying Lili telah muncul, maka An Yilun tidak tahu apakah dia akan muncul. Jadi Jia Yapeng pura-pura penasaran dan bertanya, ngomong-ngomong, saya juga pernah mendengar tentang produser game bernama An Yilun. Saya ingin tahu apakah Nona Xiu pernah mendengarnya? Seorang Yilun juga? Tidak ingat, saya belum pernah mendengarnya.
Mungkin Ying Lili ingat Xia Zhiqiuxiu tersenyum. Aneh, kenapa hanya ada 2 orang di grup protagonis? Apakah penyeberangan ini selektif? Jia Yapeng memiliki kepala yang besar lagi, tapi bagus untuk tidak memilikinya. Adapun mengapa itu hal yang baik, Jia Yapeng sendiri tidak terlalu jelas. Di bawah kepemimpinan Kasumi Gaokasyu, mobil melaju ke rumah Ying Lili. Sawamura Iri adalah putri seorang diplomat, ibunya adalah seorang fuso, dan ayahnya adalah seorang diplomat Inggris. Ketika mobil diparkir di depan rumah Iri, dia menemukan bahwa rumahnya berbeda dari anime. Tapi kemewahan dan suasana yang sama. Shiba Senpai, kenapa kamu ada di sini saat aku membuka pintu dan melihat Kasumi Gaoka? Sawamura Ying Lili bertanya dengan heran. Temanku, aku ingin mencari kartunis. Saya tidak tahu apakah Anda tahu Ying Lili. Xia Zhiqiuxiu bertanya sambil tersenyum. Siapa yang kamu cari? Apa masalahnya? Baik atau buruk? Ying Lili berseru. Itu hal yang bagus. Chuan Jia ini sangat tertarik dengan karya kartunis ini, jadi saya harap dia bisa membuat karya untuk dirinya sendiri, tapi saya tidak tahu di mana menemukannya. Saya hanya tahu nama penanya, jadi izinkan saya bertanya, jika saya tidak tahu, saya akan memikirkan Caroline. Siapa ini? TN. Takahashi Kazuya. Maaf, saya belum pernah mendengarnya. Bagaimana dengan nama Takahashi? Oh, kamu berbicara tentang pria malang itu, dia tidak bermain-main dengan Xin Fang Zaozhi, bukan? Dia benar-benar menggambar komik. Ying Lili menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya, merasa Takahashi dan Nozomi adalah nama aslinya. Tunggu, apa yang terjadi pada Xin Fang Zaozhi? Pria yang membuat kisah monumental dan gadis ajaib Madoka Magica. Meskipun dia terkejut bahwa Takahashi dan Nozomi masih berhubungan dengan Xin Fang Zaozhi, tetapi dengan jaringan besar Ying Lili, Jia Yapeng masih bertemu dengan Takahashi dan Nozomi dengan sangat lancar. Ternyata Takahashi dan Nozomi dipotong di tengah 2 komik satu demi satu saat ini. Dia sangat tidak berdaya dalam hidup sehingga dia hanya bisa pergi ke perusahaan game untuk membuat lukisan aslinya. Dan Xin Fang Zaozhi akhirnya melakukan penceritaan dan pertunjukan Yu Hakusho, berpikir bahwa dia akan dapat melangkah ke jalan animasi sejak saat itu, tetapi karirnya gagal total, dan dia hanya bisa pergi ke perusahaan game bersama Takahashi dan Nozomi. Bekerja paruh waktu, 2 orang tragis ini bertemu satu sama lain dengan tidak beruntung. Sampai jumpa ketika Anda melihat 1, dan Anda melihat ketika Anda melihat 2. Jia Yapeng memutuskan untuk membuat janji dengan mereka berdua. Belum lagi Takahashi dan Xi adalah lukisan asli Yu-Gi-Oh, tapi Xin Fang Zaozhi melakukannya sendiri. Jenius super dari monumen terlaris kedua dan Magic Girl Madoka Magica peringkat kelima dalam sejarah animasi Fuso, Anda akan melihat bagaimana Anda ingin menjadi, dan Anda akan bekerja untuk diri sendiri ketika Anda datang ke Dakian. PS, Xia Zhiqiuxiu dan Ying Lili bukan pelintas, juga bukan rekan. Mereka adalah 2 orang di dunia ini. Tidak ada pengembangan fantasi atau fantasi lainnya. Mengenai setting penampilan 2 karakter 2 dimensi, saya tidak tahu apakah semua orang bisa menerima dan menyukainya. Jika tidak suka tekan 1, jika tidak suka tekan 2, dan jika suka tekan 3. Jika lawan lebih banyak, maka tidak akan ada karakter 2 dimensi lain di masa depan. Titik. Jika semua orang bisa menerima, akan ada karakter 2 dimensi lainnya yang muncul di masa depan. Lagi pula, pasar Fusang akan memiliki banyak pemandangan, jadi butuh banyak set naga. Bab 217, Core Universe. PS, oke, saya sudah tahu apa maksud semua orang. Ada banyak pilihan 1 dan 3, tetapi setelah penulis mempertimbangkannya, dia memutuskan bahwa tidak akan ada lagi karakter 2 dimensi yang muncul di masa depan. Kasumi Gaokashiba dan Ying Lili adalah 2 yang pertama dan 2 yang terakhir. Jika Anda menulis dengan cara ini, rasanya secara bertahap akan menjadi sedikit salah, tidak seperti artikel komersial game tersebut, tetapi Xia Zhiqiuxiu adalah kehidupan penulis, jadi plot lanjutannya masih harus muncul. Penulis tahu bahwa penulis setiap buku semua novel memiliki Xia Zhiqiuxiu. Tapi kalau di dalam kipas belum tentu benar, hehehe. Jia Jun,
Apakah kamu benar-benar ingin aku menggambar komik untukmu di sebuah apartemen kecil? Setelah mendengar permintaan Jia Yapeng, Takahashi dan Xi berkata dengan kaget. Saat ini, Takahashi dan Nozomi berusia 29 tahun, akan memasuki usia 30-an, namun mereka masih hidup di lingkungan seperti itu, pada saat yang sama kurus dan menyedihkan. Dapat dilihat bahwa kehidupan Takahashi dan Nozomi sangat buruk. Saat ini, ia masih harus dipenuhi dengan mimpi menggambar komik, karena Jia Yapeng menemukan bahwa di ruangan kecil yang hanya berukuran 7 atau 8 meter persegi ini, sebuah meja kerja yang didedikasikan untuk menggambar komik telah ditempati. Luas seluruh ruangan hampir 13%. Sisa tempat tidur, dapur, lemari pakaian, DLL diisi dengan 23 yang tersisa, jadi di hati Takahashi dan Nozomi, dia mungkin tidak melupakan kegemarannya pada komik. Ini juga alasan mengapa dia menerima telepon dari Ying Lili dan mengetahui bahwa ketika seseorang ingin mengundangnya untuk menggambar manga, dia akan mengambil cuti dari perusahaan tempat dia bekerja dan bergegas pulang secepatnya. Ya, Jia Yapeng mengangguk, lalu berkata, jika Anda setuju, saya dapat membayar 1.000 yen per halaman. 1.000 yuan per halaman. Takahashi dan Nozomi menelan mulutnya. Dengan kecepatannya, dia bisa menggambar sekitar 5 halaman komik sehari, jadi biayanya 5.000 yen sehari dan 150.000 yen sebulan. Ini pasti penghasilan yang sangat besar. Tanda seru. Anda harus tahu bahwa bahkan sebelum gelembung ekonomi di Fuso, penghasilan bulanan kelas menengah sebesar 150.000 yen sudah sangat bagus. Terlebih lagi, setelah gelembung ekonomi pecah, Fusang mengalami berbagai gelombang kebangkrutan dan pengangguran, serta pendapatan upah mulai anjlok. Penghasilan bulanan kelas menengah turun menjadi 100.000 yen, sedangkan penghasilan bulanan pekerja biasa hanya 30.000 hingga 50.000 yen. Ambil perusahaan game tempat dia bekerja sekarang, dan kerja keras sebulan hanya 50.000 yen. Jika Jia Yapeng benar-benar bisa memberinya 150.000 sebulan, biarkan dia menggambar komik. Ini benar-benar hal yang luar biasa untuk jatuh ke langit. Jia Jun, mengapa kamu memilihku? Dan kamu masih orang Tionghoa. Tidak mengherankan jika Takahashi Kazuhiro menanyakan pertanyaan seperti itu, meskipun dia pernah menjadi kartunis Weekly Shonen Jump. Tapi masalahnya Takahashi dan Nozomi adalah kartunis jalanan, dan karyanya dipotong setengahnya tepat setelah periode perlindungan pemula. Seolah-olah novel titik awal langsung Kasim begitu diletakkan di rak, dan dipotong seperti ini 2 kali berturut-turut. Bahkan jika Takahashi dan Nozomi percaya diri, sama sekali tidak ada apa-apa di antara kartunis. Popularitas. Belum lagi Jia Yapeng masih orang Tionghoa, bagaimana mungkin orang Tionghoa pernah mendengar namanya? Takahashi Kazuhiro dipenuhi dengan teka-teki. Saya pribadi suka anime dan saya juga pembaca setia Weekly Shonen Jump. Saya telah melihat manga Anda Dou Hawi King Eagle dan saya sangat terkesan. Saya pikir gaya dan konotasi Anda sangat cocok dengan saya. Kali ini saya akan mempromosikan komiknya, jadi saya harap Tuan Takahashi Kazumo akan mengambil gambarnya. Tuan Jia berkata dengan tulus, tetapi Xiaozi Kyushu di belakangnya memutar matanya tanpa sadar. Saya telah menjadi penggemar Weekly Shonen Jump sejak saya masih kecil, dan apalagi yang saya suka menonton Dou Hawi King Seagull. Ini jelas berita dari 90 tahun Weekly Shonen Jump. Jia ini suamiku belum pernah membaca Weekly Shonen Jump. Dia berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Namun, Xiaozi Kyushu jelas tidak mungkin menghentikan pekerjaannya, jadi dia hanya bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Takahashi dan Nozomi tidak mengetahui hal ini, jadi kulitnya menjadi cerah dan bersemangat. Bagi seseorang yang telah gagal selama bertahun-tahun, pujian dari orang lain, terutama dari orang asing yang tidak tahu sama sekali, dan tampaknya sangat kaya, adalah dorongan terbesar baginya. Ini hanyalah plot dalam komik. Saat ini, Takahashi dan Nozomi sepenuhnya menganggap Jia Yapeng sebagai orang kepercayaan hidupnya, belum lagi dia masih berpenghasilan 150.000 yen per bulan, maka Takahashi dan Nozomi langsung berkata, tidak masalah, meski tidak butuh uang, selama itu manga yang bagus, saya bersedia menggambar. Tapi saya tidak tahu apakah Tuan Jia memberi saya naskah untuk saya menggambar manga, atau hanya memberi saya tema.
Takahashi Kazuki bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya berharap Jia Yapeng memberinya tema agar dia bisa bermain sesuai dengan idenya sendiri. Namun, Takahashi dan Nozomi ditakdirkan untuk kecewa, karena Jia Yapeng memberinya folder tebal, yaitu naskah Jepang yang diketik dengan mesin tik, dan di atasnya tertulis naskah cerita manga Yu-Gi-Oh! Jelas Jia Yapeng tidak mau memberinya kesempatan untuk bermain bebas. Meskipun Takahashi dan Nozomi memiliki beberapa penyesalan, ketika dia mulai menonton ceritanya dengan serius, seluruh orang secara bertahap menjadi bersemangat. Anak laki-laki bernama Mutoh Game, karena sifat pendek dan masalah kepribadiannya, sering dibully di sekolah hingga mendapatkan sebuah perhiasan bernama Thousand Year Building Blocks, salah satunya dari Cina bernama Yingzheng The Soul Awakening of Ancient Kings. Mengapa Anda melihat cerita ini? Saya merasa jiwa saya gemetar. Ya Tuhan, aku benar-benar ingin menggambar kartun ini sekarang. Ya Tuhan, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini sepertinya manga yang lahir untukku. Setelah membaca naskah dari beberapa kalimat pertama, Takahashi dan Nozomi mulai gemetar. Sama seperti dia berteriak dalam pikirannya sendiri barusan, komik ini tampaknya menjadi komik baginya, sama seperti kekasihnya sebelumnya. Itu merangsang setiap titik dalam pikirannya dan membuatnya meluap darah dari atas dan bawah mulai melonjak. Jika ini adalah komik yang paling ingin dia gambar. Ini tentu saja hal yang biasa, karena apa yang diserahkan Jia Yapeng kepada Kazuhiro Takahashi pada dasarnya adalah versi asli dari Yu-Gi-Oh! Meski telah mengalami modifikasi tertentu, misalnya Dark Game Soul yang asli berasal dari Mesir. Firaun Yatum. Kemudian Jia Yapeng menjadi jiwa Yingzheng Qin Si Huang dari Tiongkok. Misalnya, balok bangunan asli berusia 1000 tahun dari Mesir telah menjadi balok bangunan 1000 tahun dari Tiongkok kuno. Bagaimanapun, semua latar belakang Mesir yang terkait dalam karya aslinya telah digantikan oleh Jia Yapeng dengan latar belakang Tiongkok. Alasannya sederhana. Kedepannya, Jia Yapeng masih akan membawa Yu-Gi-Oh! Kembali ke Cina. Dengan latar belakang Cina seperti itu, penjualannya akan jauh lebih baik di Cina. Selain itu, di buku aslinya, Takahashi dan Nozomi merancang banyak permainan berbeda untuk melawan duel, tetapi Jia Yapeng dengan ceroboh mengubahnya menjadi plot duel dengan kartu duel Yu-Gi-Oh! Karena ternyata pembaca hanya suka melihat alur dari kartu duel Yu-Gi-Oh! Dan tidak tertarik dengan game lain yang dirancang oleh Kazuzaka Takahashi. Bahkan setelah modifikasi seperti itu, inti dari naskah asli Yu-Gi-Oh! Tidak berubah, jadi Takahashi dan Nozomi masih terobsesi dengan naskah ini. Selain itu, Jia Yapeng juga telah membuat modifikasi tertentu pada latar belakang tampilan dunia, sehingga latar belakang pandangan dunia dari 3 dunia Water Margin Heroes dan Three Kingdoms dan Game King dapat dihubungkan bersama. Protagonis dari The Heroes of the Three Kingdoms pada awalnya adalah game Muto saat dewasa. The Water Margin Heroes adalah kontemporer dari The Heroes of the Three Kingdoms. Itu berasal dari kisah Cina. Jia Yapeng juga mendesain banyak naskah dalam naskah. Bayangan hubungan antara satu sama lain, karakter antara ketiga anime, kadang-kadang, mereka akan keluar untuk merangkai, untuk membangun pandangan dunia kartu permainan yang lengkap. Ini adalah gagasan bahwa Jia Yapeng lahir setelah penjualan Water Margin Heroes mulai melemah. Saat Jia Yapeng memulai karirnya, Jia Yapeng tidak menginginkan pahlawan margin air dan generasi selanjutnya dari pahlawan rakun kecil dari margin air seperti K, dengan berlalunya panas, secara bertahap menjadi legenda sejarah. Dan jika Anda ingin terus melanjutkan kartu pahlawan margin air, seperti Marvel Universe generasi selanjutnya, terus memperluas pandangan seluruh dunia dan memperluas animasi baru adalah persiapan yang diperlukan untuk mempertahankan popularitas. Jadi Jia Yapeng memutuskan untuk membuat dunia dual game, menggabungkan Water Margin Heroes, Three Kingdoms Heroes dan Game King bersama-sama. Dengan kerjasama ketiga mahakarya tersebut, panasnya dapat terus berlanjut, dan di masa depan, dunia akan terus menambahkan animasi dan cerita baru untuk membentuk dunia kartu. Nah, ini akan dibahas nanti. TN. Jia, aku menggambar kartun ini. Takahashi Kazuhiro akhirnya menutup naskah dengan wajah berdarah, menatap Jia Yapeng dengan mata tajam dan berkata, Bab 218, penandatanganan yang berhasil.
Itu keren. Jia Yapeng berdiri, berjalan beberapa kali dengan penuh semangat, lalu berkata, Tuan Takahashi, saya ingin tahu apakah Anda dapat menggambar karakter dari game protagonis Muto sekarang? Datang. Takahashi dan Xi berpikir. Dia tahu bahwa ini adalah ujian yang diberikan Jia Yapeng padanya. Jika dia tidak bisa menciptakan karakter yang memuaskannya, maka bisnis door-to-door ini mungkin akan hilang. Jadi Takahashi dan Hiti membuat lukisan. Setelah hampir 1 jam melakukan modifikasi, akhirnya muncul sketsa kasar game Muto. Ini benar-benar game Muto itu. Setelah melihat set karakter dari game Muto, Jia Yapeng hanya bisa menghela nafas. Meski masih 4 tahun sebelum Takahashi dan Nozomi menggambar Yu-Gi-Oh dalam sejarah, game Muto yang digambar oleh Takahashi dan Nozomi pada dasarnya sama dengan game Muto aslinya, setidaknya wajahnya persis sama. Ya, gaya rambut ini saja tidak sepersonal Muto game. Tapi itu tidak masalah. Manajer kami Jia juga mengambil pistol dan memodifikasi lukisan Takahashi Kazuzuki dengan pena, menggantikan gaya rambut asli Muto yang bersahaja dengan segitiga vertikal di mana-mana. Gaya rambut super keren. Ya Tuhan! Jadi bisakah ada gaya rambut yang luar biasa dan keren di komik? Melihat gaya rambut yang diubah Jia Yapeng menjadi Muto game, Takahashi dan Nozomi menjadi gila, dia tidak bisa memikirkannya. Masih ada gaya rambut keren di dunia, dan gaya rambut ini sangat keren sehingga agak tidak masuk akal. Pria yang menciptakan gaya rambut ini mungkin orang gila. Takahashi dan Xi bergumam di dalam hatinya, lalu mengintip ke arah Jia Yapeng. Jia Yapeng juga melirik Takahashi dan Xi, dan bergumam di dalam hatinya, jangan lihat aku, gaya rambut ini sebenarnya adalah ciptaanmu sendiri, dan tidak ada hubungannya denganku. Oke. Set karakter game Wu-Tang sudah diputuskan seperti ini. Selain itu, karakter pendukung lainnya sebenarnya dapat mendesain beberapa gaya rambut yang lebih spesial, yang tidak hanya menonjolkan kepribadian karakter, tetapi juga membuat pembaca mengingat karakter ini. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum, dan Takahashi serta Xi mengangguk. Meskipun saya pikir gaya rambut yang dibuat oleh Jia Yapeng terlalu dibesar-besarkan, saya tidak tahu mengapa Takahashi dan Xi tidak memiliki perlawanan di hati mereka. Sebaliknya, mereka masih sedikit bersemangat untuk mencobanya. Kalau begitu, mari kita perjelas hak dan kewajiban kita masing-masing. ZHU Kyus Hui mengeluarkan kontrak yang telah lama disiapkan dan menyerahkannya kepada Jia Yapeng, dan Jia Yapeng memberikannya kepada Takahashi dan Xi sambil tersenyum. Singkatnya, semua hak cipta komik ini ada di tangan saya, dan hak cipta naskahnya juga milik saya. Anda adalah penulis komik ini, tidak diragukan lagi. Setelah menandatangani kontrak, kecuali saya mengizinkannya untuk diselesaikan, setidaknya plot lebih dari 500 episode harus ditarik. Setiap episode tidak termasuk sampul dan tidak kurang dari 25 halaman. Pada saat yang sama, saya akan membayar Anda setidaknya 1.000 yen per halaman. Setelah komik dirilis, jika rata-rata volume penjualan satu volume komik melebihi 50.000 per volume, maka untuk setiap tambahan volume penjualan rata-rata 10.000 volume, Anda bisa mendapatkan tambahan biaya manuskrip sebesar 100 yen per halaman. Tidak ada topi. Selain komik, penghasilan lain seperti animasi, penerbitan kartu, mainan, dan penghasilan lainnya, Anda bisa mendapat bagian keuntungan 3%. Tapi ada satu batasannya, yaitu Tuan Takahashi dan Nozomi harus menandatangani kontrak dengan penerbit kami untuk menjadi penulis kontrak kami. Anda hanya dapat menikmati keuntungan di atas selama periode pembuat kontrak. Jika Anda bukan lagi penulis kontrak kami, maka semua manfaatnya akan hilang, dan komik Yu-Gi-Oh tidak ada hubungannya dengan Anda. Namun, kontrak tersebut juga dapat menunjukkan bahwa selama Tuan Takahashi tidak mengundurkan diri secara sukarela, atau jika Anda secara pasif memperlambat pekerjaan Anda dan menunda draft selama lebih dari beberapa bulan, maka perusahaan akan bangkrut atau sebelum Anda pribadi kematian. Tidak dapat mengakhiri kontrak dengan Anda. Itu saja, saya tidak tahu apakah Tuan Takahashi setuju. Tidak masalah, Tuan Jia, Anda sangat murah hati. Tapi saya tidak tahu apakah komik saya bisa melebihi 50.000. Toh, treatment inilah yang bisa dinikmati oleh komik-komik populer. Ketika komik saya dalam kondisi terbaiknya,
Saya hanya membeli kurang dari 20.000 dalam satu volume. Takahashi Kazuhiro berkata dengan senyum asam. Untuk kondisi Jia Yapeng, dia sangat senang. Pertama-tama, terlepas dari hasil akhirnya, biaya 1.000 yen per halaman adalah sesuatu yang dia, seorang seniman jalanan, tidak dapat menahan godaan. Setelah volume melebihi 50.000, tambahan hadiah dan penghasilan lebih sempurna. Namun, Takahashi dan Nozomi berpikir tidak mungkin mencapai skor lebih dari 50.000. Ini adalah Kuan Fuseng hanya dapat mencapai hasil yang hanya dapat dicapai oleh 2% kartunis. Dia tidak akan memiliki fantasi bodoh seperti itu. Tetapi jika Anda dapat menggulung 1 juta dan kemudian menggambar 400 kata, kemudian menghitung menurut 25 halaman dari satu cerita, bukankah pada akhirnya Anda dapat menghasilkan 100 juta yen? Hentikan, ini mimpi, ini tidak mungkin. Adapun bagian dari pendapatan peripheral lainnya, dia sebenarnya bekerja untuk Jia Yapeng. Jia Yapeng sepertinya berencana untuk mengandalkan kartu pahlawan di dalamnya untuk menghasilkan uang peripheral, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan 3%. Penghasilannya akan banyak, tidak peduli apa, bisa lebih dari ratusan ribu yen. Ini sempurna. Pembatasan kontrak yang tidak dapat dicabut adalah pembatasan yang menguntungkan saya. Dengan cara ini, saya telah menemukan pekerjaan seumur hidup, dan saya dapat memiliki penghasilan tetap setiap bulan. Ini hanyalah Fusang. Kontrak kerja yang paling teliti, apakah ada kontrak yang begitu sempurna di dunia? Tentu saja, Takahashi dan Nozomi tidak akan tahu bahwa setelah serial komik Yei King miliknya, total 38 volume diterbitkan, dan total penjualan akhir mencapai 45 juta kopi, dan penjualan volume rata-rata mencapai 1,18 juta kopi. Itu adalah Fuso hanya sedikit kartunis yang bisa memasuki kehormatan besar Wonjun Million. Adapun biaya pembuatan manga dan penjualan berbagai peripheral, Takahashi dan Nozomi menjadi raja pajak Fuso. Total pendapatan pajak rancangan melebihi 2 miliar yen, dan Yeugioh telah membawa pendapatan ekonominya melebihi 80 miliar yen, menjadikannya salah satu mesin pencetak uang di industri komik. Tapi Tuan Jia, di mana Anda akan menerbitkan komik ini setelah komik saya digambar setelah bersemangat? Takahashi Kazuzuki mengajukan pertanyaan yang agak realistis. Tentu saja ini adalah mingguan Shonen Jump. Jia Yapeng tersenyum, hanya Weekly Shonen Jump yang bisa membuat komik terpopuler di Fusang, jadi tujuan pertamaku adalah Weekly Shonen Jump. Takahashi mengangguk dengan penuh semangat. Semua orang di industri komik Fuso tahu bahwa Weekly Shonen Jump adalah majalah komik terkuat di dunia. Tentu saja, setelah munculnya Marvel, ini hanya bisa menjadi Fusang terkuat. Tapi Tuan Jia, jika Anda ingin membuat serial di Weekly Shonen Jump, mungkin akan sedikit merepotkan, karena hanya setelah review editor dan konfirmasi pertemuan serialisasi Anda dapat mengkonfirmasi serialisasi tersebut. Jika level manga saya tidak cukup untuk lulus pertemuan serialisasi, maka tidak mungkin untuk membuat serial. Dan karena semua hak cipta komik saya ada di tangan Anda, maka majalah Weekly Shonen Jump benar-benar sempurna. Saya tidak akan menyetujui serialisasi, karena semua hak cipta komik harus ada di tangan mereka. Takahashi Kazuka berkata dengan suara rendah. Saya tahu ini, saya akan punya cara untuk menyelesaikan masalah. Jia Yapeng mengangguk. Meskipun Takahashi dan Xi masih memiliki keraguan di hati mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa Jia Yapeng menerima begitu saja. Bagaimana mungkin Shonen Jump menyetujui permintaan seperti itu? Nah, ini adalah masalah yang perlu saya pertimbangkan. Anda tidak perlu memikirkannya. Sekarang Anda dapat menggambar saya kasus 3 karakter secepat mungkin. Kemudian kita akan melihat Weekly Shonen Jump. Mari kita bicara tentang editor. Jia Yapeng tersenyum, Takahashi dan Xi hanya bisa mengangguk setuju. Pada saat ini, seorang pemuda bergegas masuk ke kamar Takahashi dan Nozomi, dan dia berteriak, Takahashi, kamu menyuruhku berlari bahkan tanpa bekerja. Acara besar apa? Saya tidak akan membiarkan Anda menonton Weekly Shonen Jump minggu depan. Oh, pria bernama Xin Fang Zaozi ini akhirnya datang. Bab 219, Dinasti Perkasa. Seperti Takahashi dan Nozomi,
Taipan industri masa depan Xinfang Zaozhi, saat ini, juga merupakan industri transparan kecil, dan dia menjalani kehidupan keras yang sama seperti Takahashi dan Nozomi. Ketika dia mendengar bahwa Takahashi dan Nozomi memiliki hal-hal baik untuk ditemukan setelah dia bergegas ke sana secepat mungkin. Tetapi ketika dia mengetahui tentang percakapan antara Takahashi dan Xi dan Jia Yapeng, dia tiba-tiba berkata dengan sedikit frustrasi, "Saya tidak tahu cara menggambar kartun, dan saya bahkan tidak bisa melukis dengan baik. Saya khawatir itu bukan Tuan Jia. Anda sedang mencari orang. TN. Xinfang, Anda mungkin bukan kartunis yang hebat, tetapi saya telah melihat animasi Yu Hakusho di mana Anda bertanggung jawab atas papan cerita dan menggambar. Adegan pertempuran di dalamnya membuat saya terkesan. Pada saat yang sama, atmosfer spesial yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mempesona." Jia Yapeng langsung melontarkan kata-kata baik tanpa uang. "Kamu bisa merasakan atmosfer spesial yang kuciptakan." Xinfang Zaozhi terkejut. Alasan Xinfang Zaozhi menjadi terkenal di dunia animasi generasi selanjutnya adalah karena selalu ada hal seperti itu dalam animasinya. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Agak gelap tapi juga sedikit terang. Penonton sebenarnya bisa merasakannya, tapi mereka tidak mengerti. Bagaimanapun, selama Xinfang Zaozhi telah berpartisipasi dalam animasi apapun, bahkan jika Anda tidak melihat daftar produsernya, penonton kami juga dapat merasakan selera familiarnya untuk pertama kalinya. Lihatlah 45 derajat untuk Rumah Baru. Kedengarannya seperti kategori film sastra, tetapi Xinfang Zaozhi benar-benar ahli bisnis. Animasinya The Story of a Girl dan Magic Girl Madoka telah menciptakan penjualan 100.000 disk Fuso. Apa konsepnya? Harga satu set disk sekitar 20.000 yen hingga 40.000 yen. Ya, itu setara dengan setengah bulan gaji pekerja biasa di Fusang. Dengan volume penjualan 100.000, itu berarti penjualan sekitar 3 miliar yen. Di industri Fuso, sudah pasti volume penjualannya melegenda. Tentu saja, Xinfang Zaozhi saat ini masih sedikit transparan yang baru saja menganggur. Saya ingin mengundang Tuan Xinfang Zaozhi untuk bekerja di perusahaan animasi saya. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. TN. Jia, kamu juga punya perusahaan animasi. Mendengar kata-kata Jia Yapeng, apakah itu Takahashi Kazuhiro, Xinfang Zaozhi, dan bahkan Xiaozi Kyushu, yang bertanggung jawab atas penerjemahan, terkejut. Ya, saya punya perusahaan animasi di Cina, namanya Dynasty Animation Company. Tentu saja, Anda mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi di Cina, Jia Yapeng belum menyelesaikan apa yang dia katakan. Xinfang Soyuki dan Takahashi Kazuo orang itu langsung melompat, memegang lengan Jia Yapeng dari kiri ke kanan dan berkata, "Tuan Jia, apakah kamu bos dari Dynasty Animation? Apakah ini benar? Jangan bersemangat, itu mengejutkanku. Pernahkah Anda semua mendengar tentang perusahaan saya?" Tanda tanya. Melihat reaksi kedua orang ini, saya tercengang saat berganti ke Jia Yapeng kali ini. Tentu saja saya pernah mendengar tentang Water Margin Heroes yang diproduksi oleh perusahaan Anda dan Four Wheels Brothers, animasi, astaga, ini hanyalah animasi seperti dewa. Saya tidak pernah menyangka bahwa kehalusan animasinya bisa mencapai level itu. Itu hanyalah lukisan dewa. Itu sempurna dan tak terbayangkan. Ya, jika manga saya suatu hari nanti dapat diproduksi oleh Dynasty Animation, saya akan mati tanpa penyesalan. Kata Takahashi Kazuka sambil memegangi dadanya. Tidak apa-apa, tingkat artistik dari kedua animasi ini telah mencapai tingkat istana, sulit membayangkan bahwa ini adalah animasi TV komersial yang dapat dicapai. Tingkat artistik. Ini semua pujian dari Guru Dai Tielang. Ketika saya masih kecil, saya menonton Kecebong Kecil Mencari Ibu, dan seluruh orang yang saya tonton menjadi gila. Seni animasi asli juga bisa mencapai titik itu. TN. Jia, pastikan untuk merekomendasikan saya untuk bertemu dengan Guru Dai Tielang. Bahkan jika aku hanya bisa mengatakan sepatah kata pun padanya, aku akan mati tanpa penyesalan. Inilah yang dikatakan Xinfang Zaozhi. Setelah mengobrol sebentar dengan kedua pria ini, Jia Yapeng akhirnya mengerti bahwa reputasi Dynasty Animation telah mencapai Fusang selangkah lebih awal dari dirinya.
Sekarang seluruh Fusang di lingkaran animasi ini, mereka benar-benar menjadi populer. Fuso Animation pada tahun 1992 tidak menempati bagian besar dari animasi dunia seperti 20 tahun kemudian. Fuso Animation sekarang hanya mendominasi di Asia. Faktanya, sebelum tahun 1985, animasi Cina harus melampaui Fuso Animation, entah itu animasi yang sangat indah atau kualitas artistiknya, dan itu adalah master Asia. Oleh karena itu, industri Fusang sangat penting bagi industri animasi Cina. Jadi, ketika dinasti animation tiba-tiba muncul, dua animasi Water Margin Heroes dan Four Wheels Brothers juga diteruskan ke Fusang Industri, lalu mengejutkan seluruh industri dalam sekejap. Karena Jia Yapeng rela mengeluarkan uang dan talenta Cina murah, sebuah animasi seringkali melibatkan ratusan bahkan ribuan seniman, yang membuat kualitas animasinya jauh melampaui Fuso Animation, bersama dengan naskah Jia Yapeng, telah menyedot banyak mata. Menangkap elemen dari skrip animasi generasi selanjutnya. Unsur-unsur kuno yang terlihat pada tahun 2020 ini adalah seni yang paling mengejutkan dan kreatif pada tahun 1992. Jadi meskipun orang awam di Fusang belum sempat melihat animasi dinasti, mereka tidak tahu tentang perusahaan ini, tapi banyak orang di industri Fusang sudah tahu tentang perusahaan seperti dewa dari dinasti. Selain itu, guru dinasti Dai Tilang telah menjadi objek pemujaan animator Fusang sejak tahun 1970-an. Di Fusang, dia dikenal sebagai dewa animasi, dan dia juga mengatakan bahwa dia memuja animator. Di dalam, ada guru Dai Tilang. Posisi Dai Lao di Fusang sebenarnya jauh lebih tinggi daripada di Tiongkok. Beberapa animator bahkan memuji dinasti sebagai perusahaan produksi animasi nomor 1 di Asia. Jadi kami pun Pak Jia tidak tahu bahwa pengaruh animasi dinastinya di Fusang sudah sangat besar, bahkan banyak orang rela pergi ke dinasti untuk bekerja dengan imbalan seseorang yang bisa dihubungi. Posisi perusahaan animasi terkuat di dunia. Dan itu termasuk Xin Fang Zaozhi, seorang pemuda berusia 30 tahun. Chuan Jia hampir tidak mengeluarkan tenaga, menggunakan 80.000 yen sebulan, ditambah syarat termasuk makanan, akomodasi dan biaya perjalanan. Dia membawa Xin Fang Zaozhi ke Cina, dan dia bahkan menandatanganinya di tempat. Perjanjian masuk telah menjadi direktur storyboard dinasti. Tentu saja, Jia Yapeng berjanji akan memperkenalkannya kepada guru Dai Tilang sebagai asisten, jika tidak, Xin Fang Zaozhi masih akan ragu. Di sisi lain, setelah menerima jaminan Jia Yapeng bahwa Ye Jingnya akan dianimasikan oleh dinasti, Takahashi dan Xi meledak menjadi kekuatan tempur yang tak tertandingi dalam sekejap, dan langsung menerkam meja kerja. Aktif, saya mulai bekerja, dan pada saat yang sama, saya berjanji untuk membuat sampel 3 karakter dalam waktu seminggu, sehingga Chuan Jia dapat bernegosiasi dengan Weekly Shonen Jump. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sekali orang Fusang mengakui bahwa pemiliknya bukan pemiliknya, selama dia mengenali bosnya, masih cukup sulit untuk bekerja. Agar tidak mengganggu pekerjaan Gao Kiao dan Xi, Jia Yapeng meninggalkan rumah Gao Kiao Xi bersama seseorang. Tepat ketika Xia Zhiqiuxiu hendak membiarkan pengemudi membawa orang kembali ke hotel, dia mendengar bahwa Jia Yapeng sedikit putus asa perintahnya. Pergi ke distrik Shimizu, prefektur Shizuoka, kata Jia Yapeng, menyipitkan mata. Aku Kasumi Gao Kaswa sedikit bingung. Prefektur Shizuoka berjarak 150 km dari Tokyo. Hari mulai gelap sekarang. Apakah Jia Yapeng ingin bermalam di prefektur Shizuoka? Lalu bagaimana dengan dia? Bab 220, Target Pokemon. Kabupaten Shizuoka, di Fusang, adalah tempat dengan sedikit reputasi, seperti status provinsi Xinjiang di Tiongkok, dan kali ini orang lain yang dicari Jia Yapeng ada di Kabupaten Shizuoka. Padahal, inilah tujuan terpenting Jia Yapeng datang ke Fusang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan orang ini, atau perusahaan di tangannya. Sebenarnya, Jia Yapeng tidak mau datang kepadanya. Lagi pula, menurut rumor, penampilan lelaki besar itu nanti agak buruk. Belakangan, dia dikeluhkan oleh para pemain tercinta selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa dia sudah berubah, dari bocah pembunuh naga asli menjadi iblis besar yang jahat.
Orang ini adalah Tomo Tajiri, yang juga merupakan pencipta Pokemon, dan kemudian berganti nama menjadi seri permainan yang disebut Pokemon. Pokemon, ini adalah hari pertama perjalanan Jia Yapeng, dan saya sedang memikirkan IP game super yang ingin dia dapatkan. Nyatanya, dari Jia Yapeng mengubah nama mie kering rakun kecil menjadi mie kering ELF, Anda bisa melihat ambisi Jia Yapeng. Jadi untuk Pokemon, Jia Yapeng bertekad untuk menang, dan Pokemon resmi diluncurkan pada tahun 1996, dan sekarang tahun 1992. Menurut rencana Jia Yapeng, dia bisa memimpin dalam pengembangan Pokemon dari. Tapi sekarang ada masalah. Dalam pesan yang didapat Jia Yapeng dari Nintendo, Jia Yapeng secara tidak sengaja mengetahui bahwa ada game bernama Capsule Monsters yang telah dibuat di dalam Nintendo, dan bahkan mendapatkan milik Nintendo. Bagian dari dukungan keuangan. Tidak mengherankan, monster kapsul adalah Pokemon. Jia Yapeng ingat awalnya disebut nama ini, tetapi karena bertabrakan dengan game lain, harus diganti namanya untuk hak cipta. Sekarang situasinya sangat rumit. Sebagai pemilik GB genggam nomor 1 dunia, MR Jia tidak yakin bisa mengalahkan posisi terdepan GB dalam waktu singkat. Pokemon ingin jika Anda ingin membuat karya Anda sendiri, Anda harus menerbitkannya di GB. Kalau tidak, andalkan monopoli pasar GB. Selama GB memiliki semangat peniru, segera buat salinan Pokemon di GB-nya. Jia Yapeng tidak mengira dia mampu mengalahkan peniru ini. Sepertinya akan ada banyak game di masa depan. Karena orisinalitasnya, mereka sangat populer saat pertama kali keluar. Tapi selama Tencent mengambil salinannya, dan kemudian mengandalkan dua platform besarnya, Tencent Kiki dan WeChat, untuk merebut pasar sepenuhnya, salinannya adalah yang paling populer dan paling terkenal. Jia Yapeng percaya bahwa jika dia tidak bisa merilis Pokemon di platform GB, maka pasar Cina mungkin bisa mendapatkan pijakan, tetapi di pasar dunia dia tidak bisa mengalahkan Nintendo. Hei, jika Jia Yapeng menyeberang pada tahun 1980, tidak masalah bagi Nintendo, tetapi sayangnya, Jia Yapeng terlahir kembali pada tahun 1990. Di era ini, Nintendo sudah menjadi kekuatan super pasar. PS Sony belum dirilis, dan Nintendo tidak terkalahkan di pasar game konsol. Setelah banyak bicara, hanya ada satu arti, yaitu, jika Jia Yapeng ingin mendapatkan IP Pokemon dengan lancar ke tangannya sendiri, dan pada saat yang sama memastikan bahwa dia dapat mencapai posisi pasar yang gemilang di kehidupan sebelumnya, maka Jia Yapeng harus membeli Tajirichi dan perusahaan Gameverag yang didirikannya. Namun, saat Jia Yapeng tiba di prefektur Shizuoka, hari sudah gelap. Jelas tidak pantas untuk berkunjung sekarang, dan dia sangat cemas. Jadi Jia Yapeng memutuskan untuk beristirahat di Shizuoka dulu, lalu keesokan harinya pergi mencari seseorang. Jika Anda bertanya pemandangan apa yang paling terkenal di prefektur Shizuoka, pastilah Gunung Fuji di Shizuoka. Gunung yang sangat terkenal di seluruh dunia ini terletak di prefektur Shizuoka. Sejalan dengan integrasi pekerjaan dan perjalanan, Jia Yapeng mengajak ZHU Kyushui, Xiu Xiazhikyu, dan seorang pengemudi untuk tinggal bersama di Villa Yamoume di kaki Gunung Fuji. Ini adalah hotel paling terkenal di Fuji Sangxia, dan juga menikmati pemandian air panas paling terkenal di Gunung Fuji. Ini adalah hotel resort teratas di Gunung Fuji. Sebagai penduduk asli Fuso, Kasumigao Kashiba belum pernah ke sini, karena harga di sini terlalu mahal. Rata-rata biaya akomodasi per malam mencapai 50.000 yen, lumayan dengan gaji bulanan orang biasa, kuliah siswa seperti Xiaozikyushu, di mana saya bisa tinggal di tempat seperti itu. Namun, Chuan Jia tidak peduli, dia membuka 3 kamar sekaligus, 2 di antaranya adalah kamar biasa, 50.000 yen per malam. Ada juga suite dengan sumber air panasnya sendiri. Harganya setinggi 200.000 yen per malam. Ini adalah harga yang mematahkan semangat banyak Fuso kelas menengah, tetapi Chuan Jia tidak ragu untuk membayar dan membiarkan wanita cantik di meja depan mau tidak mau menatap Jia Yapeng beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang Huaxia yang mampu membayar 200.000 yen per malam untuk sebuah suite. Bukankah itu berarti orang Huaxia hanya mandi sebulan sekali, dan puluhan juta orang mati kelaparan setiap tahun?
Mengapa ada orang kaya seperti itu? Tapi uang tidak bisa berbuat salah. Bagaimanapun, semua orang di resor sangat antusias dengan Jia Yapeng. Beberapa pelayan berjalan berlutut, dan membawa Jia Yapeng ke kamarnya. TN. Chuan Lang, kamu bisa tinggal sekamar dengan Nona Xia Zhiqiuxiu. Jia Yapeng menyerahkan kartu kamar kepada pengemudi bernama Chuan Lang Xiaofu. Sopir dengan bersemangat mengambil kartu kamar. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya dia menginap di hotel mewah seperti Yakumome. Qiushui, kamu tinggal di tempat yang paling dekat denganku. Jia Yapeng berkata lagi. Suite terbawah terakhir, tentu saja, Jia Yapeng tinggal sendirian. Ini tampaknya menjadi pengaturan yang sangat normal. Sebagai bos, Jia Yapeng tinggal di kamar paling mewah, ZHU Qiushui sebagai sekretaris menikmati perawatan di satu kamar, dan Xia Zhiqiuxiu dan pengemudi tinggal di kamar yang sama, meskipun ada perbedaan antara pria dan wanita, tetapi tidak apa. Tapi naluri ZHU Qiushui tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Saat meletakkan barang bawaan untuk Jia Yapeng, ZHU Qiushui menemukan bahwa suite Jia Yapeng sebenarnya memiliki ruang ekstra di dalamnya. Ruangan ini sendiri memang disiapkan untuk rombongan tamu, seperti sekretaris. Dengan cara ini, para bangsawan dapat memanggil bawahan mereka untuk pertama kalinya, dan pengawal pribadi juga dapat melindungi keselamatan pemiliknya. Dalam keadaan normal, jika Anda ingin menggunakan pantat Anda akan tahu bahwa Jia Yapeng pasti akan mengatur ZHU Qiushui di ruangan kecil ini tanpa ragu, sehingga dia dapat mengambil kesempatan untuk membersihkan minyak di malam hari. Belum lagi ada pemandian air panas di dalam kamar, Jia Yapeng pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ZHU Qiushui di kamar ini. Tapi sekarang, Jia Yapeng telah mengambil inisiatif untuk membiarkan ZHU Qiushui tinggal di kamar lain yang jaraknya beberapa kamar, membiarkan satu pria dan satu wanita, dua orang fusang tinggal di satu kamar, yang jelas tidak pantas. Ada masalah. Tatapan ZHU Qiushui sedang berpatroli di tubuh Jia Yapeng seperti elang, dan kemudian dia menemukan bahwa pria bejat ini benar-benar mengusap paha sutra Extoch King Xia Zhiqiuxiu dengan tangan kecilnya, tetapi Xia Zhiqiuxiu berpura-pura acuh tak acuh dan tidak sadar. Ada masalah. Dua pasang anjing pria dan wanita ini pasti punya masalah, teriak ZHU Qiushui di dalam hatinya.